Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di awal tahun ini saya mau mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru. Semoga di tahun 2024 kita selalu di dalam sukacita dan terus percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami di sepanjang kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk memasuki tahun baru ini, tahun 2024. Di hari kedua ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Terangilah, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan kami mampu menjalani hidup kami seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 2 Januari 2024 tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ai saina majalo do nasa na mangidu, saina jupangan do na mangalului, saina ukapon do dina manuktuhi. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Seorang anak akan meminta segala sesuatu yang dia perlukan kepada orang tuanya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya setiap orang tua akan tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Oleh sebab itulah ketergantungan seorang anak kepada orang tua sangatlah penting. Demikianlah halnya ketergantungan kita kepada Allah. Segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita, pastilah itu atas seizin dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu meletakkan seluruh harapan dan kehidupan kita kepadanya. Bagaimanakah kita meletakkan seluruh harapan dan kehidupan kita kepada Tuhan? Tentu di dalam doa. Doa yang sungguh-sungguh mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Dan di dalam doalah kita menyampaikan seluruh isi hati kita, harapan-harapan kita kepada Tuhan. Dan marilah kita tetap percaya bahwasanya doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Tentu seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini secara khusus dalam Matius 7 ayat 7-11 berbicara tentang pengabulan doa. Bagaimana Yesus mengajar kita untuk berdoa dan bagaimana sikap kita di dalam berdoa kepadanya. Matius 7 ayat 7 adalah ayat yang sangat familiar yang kita ketahui di dalam keberimanan kita. Di mana isinya demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan diterangkan kembali dan sangat dijelaskan membuat kita penuh sukacita dalam penjelasan ini dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Apa yang mau dikatakan dalam
nats ini kepada kita bahwasanya apa yang kita perlukan, mintalah kepada Tuhan. Dan orang yang percaya akan meyakini bahwasanya apa yang dia pinta akan diberikan. Tetapi di dalam nats kita pada hari ini kita mau diajar untuk meminta di dalam iman. Nah, ketika kita meminta di dalam iman, maka ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan tentunya. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita hendak meminta keberhasilan, tentu ada usaha yang kita lakukan untuk mencapai keberhasilan itu. Kita katakanlah seorang anak yang hendak mendapatkan atau bercita-cita mendapatkan juara. Tentu kejuaraan itu tidak akan dapat begitu saja tanpa ada usaha baginya dalam belajar dan bekerja keras tentunya, bukan? Oleh sebab itulah Yesus mengajarkan lagi kepada kita, carilah maka kamu akan mendapat. Di sini ada kata kerja carilah, berarti kita harus berusaha. Apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, yang kita minta kepada Tuhan, maka kita carilah di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang sungguh-sungguh. Tentu di dalam penyerahan kepada Tuhan. Lalu dikatakan lagi, setiap orang yang mengetuk, maka baginya pintu akan dibukakan. Mengetuk pintu tentu tidak sekali saja, bukan? Atau bahkan 2 kali atau 3 kali. Tetapi orang yang mengetuk pintu akan melakukannya berkali-kali. Berulang-ulang dilakukan setiap hari. Itulah sebabnya apa yang dikerjakan di dalam iman itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan selalu memperhitungkan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika apa yang engkau pinta hari ini belum diberikan, jangan pernah berputus asa. Teruslah cari. Jika engkau belum mendapatkan, jangan pernah berputus asa. Teruslah meminta kepada Tuhan dan ketuklah pintu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu bagimu, memberikan segala harapan-harapanmu, dan menjawab setiap doa-doamu. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mau mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti berserah kepada Tuhan. Tidak pernah berhenti meminta kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mendengar. Dan Dia akan menjawab setiap doa kita. Tentu seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan seturut dengan kehendak kita. Bukan seturut dengan keinginan-keinginan kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan adalah keinginan kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu saudara, jangan paksakan pikiran dan kehendakmu kepada Tuhan. Tetapi biarlah pikiran dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengerti dan boleh bahagia menjalani hidup ini. Karena kita percaya Tuhan tahu memberikan yang terbaik kepada kita. Mintalah dan carilah. Dan percayalah hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia akan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwasanya Engkau adalah Tuhan yang maha baik, Bapa yang pengasih dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk terus berserah kepada-Mu dan mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, di awal tahun ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Mampukan kami untuk terus meminta hanya kepada-Mu, berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan, Tuhanlah sumber keselamatan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.